Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Ilwas Cahyawi Pribadi, peserta pelatihan dasar CPNS. Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita pengalaman dari saya ketika mengikuti Agenda 1, yaitu sebuah proses bagaimana transformasi yang mengubah cara pandang saya dari warga negara biasa menjadi calon pelayan masyarakat yang tangguh. Ini merupakan cerita tentang pengalaman saya mengikuti pembelajaran tadi ya, pembelajaran materi agenda 1 yang berfokus pada pembentukan sikap perilaku bela negara. Eh, itu dimulai ketika saat sesi sinkronis yang pertama ya. Jadi saat saya melihat layar pertemuan virtual ya melalui Zoom, mentor membuka sesi dengan pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, pembelajaran tatap muka itu ini sungguh membuka wawasan saya. Saya berdiskusi mendalam tentang makna kesatuan yang ternyata itu sangat luas, meliputi kesatuan kejiwaan seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda, kesatuan kenegaraan melalui proklamasi, kesatuan kewilayahan dalam Deklarasi Juanda, hingga kesatuan visi pembangunan. Di sesi sinkronus itu juga, saya diajak untuk mengenal atau mengenali 5 nilai dasar bela negara. Jadi nilai dasar tersebut ada 5. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Mentor itu juga mengingatkan nilai-nilai tersebut dengan sistem administrasi NKRI atau singkatannya adalah SANRI. Saya belajar bahwa Pancasila itu adalah landasan ideal dan Undang-Undang NKRI itu adalah landasan konstitusional dalam manajemen pemerintahan negara. Ya, meskipun apa namanya di diskusi interaktif ini juga membuat saya sadar bahwa bela negara adalah napas dari setiap pekerjaan birokrasi. Nah, kemudian tantangan sesungguhnya itu ketika mulai memasuki fase asinkronus ya atau pembelajaran mandiri. Nah, di fase ini saya dituntut untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas baik itu individu maupun kelompok. Materi yang paling menguras pikiran itu adalah apa namanya? eh, berbagai macam yang paling menguras pikiran ya. Namun sangat menarik itu ketika saat analisis isu kontemporer. Ya, jadi saya belajar bahwa lingkup sebuah isu bisa berada di tingkat instansi atau tempat kerja atau masyarakat hingga tingkat nasional. Nah, tugas-tugas asinkronus memaksa diri saya ya untuk berlatih berpikir kritis ya. Saya belajar bahwa apa namanya deskripsi isu yang baik itu harus memuat data atau fakta kondisi saat ini, kemudian dampak kausalitas jika tidak diselesaikan, serta para pihak yang terlibat. Nah, saya juga harus menyusun rumusan isu berupa pernyataan negatif yang singkat, jelas, serta memuat fokus, lokus, dan waktunya. Kemudian tantangan sesungguhnya mulai eh, apa namanya terasa juga itu di apa namanya di fase asinkronus juga itu saat dituntut mandiri untuk melakukan analisis isu-isu kontemporer tadi ya. Kemudian untuk menemukan solusi yang tepat, saya menerapkan 3 tahap metode analisis, yaitu sebenarnya tidak semua dipakai ya. Cuma secara pengertian kemarin disampaikan ada 3 metode analisis. Yang pertama itu adalah metode penapisan isu ya atau APKL. Yaitu pertama saya apa namanya memahami daripada APKL itu untuk menyaring tumpukan isu yang ada, kemudian saya nilai, kemudian dinilai, kemudian eh, apa namanya berdasarkan 4 kriteria yang ada di APKL itu aktual, benarkah isu tersebut sedang hangat terjadi. Kemudian yang kedua adalah problematik, apakah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicari solusinya. Kemudian yang keempat adalah kelayakan, apakah isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa namanya kelayakan ya. Tadi maaf tadi kekhalayakan, kemudian yang ke terakhir adalah kelayakan. Apakah isu tersebut masuk akal dan realistis untuk dimunculkan inisiatif mecahannya? Nah, itu apa namanya? 4 kriteria yang harus ada pada APKL. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan metode yang namanya metode penetapan prioritas atau USG ya. Fokus utama apa namanya? eh, daripada APKL itu, misalnya kalau kita menggunakan metode multi ya, multi metode, jadi dari APKL
Kemudian dari apabila itu dapatkan isu yang betul-betul apa namanya yang harus dibahas, maka setelah itu dapat menggunakan teknik USG ya untuk menentukan satu isu yang paling prioritas. Nah, disinilah saya belajar untuk lebih jeli melihat skala prioritas melalui tiga dimensi utama, yaitu ya tentu ya urgensi atau yang mendesak ya. Jadi saya harus melihat seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Jika isu tersebut didiamkan, apakah akan menyita waktu lebih banyak di masa depan? Nah, itu harus perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah seriousness ya atau keseriusan. Jadi di sini saya harus menilai seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut bagi organisasi atau masyarakat. Nah, hal ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, seberapa fatal kerugian atau dampak negatif yang akan muncul. Kemudian eh, berikutnya adalah growth atau pertumbuhan. Jadi di sini saya menganalisis kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Apakah isu ini seperti bola salju yang akan terus membesar dan semakin sulit dikendalikan jika ada pembiaran. Nah, melalui pembobotan USG itu tadi, apa namanya, urgensi, seriousness, dan growth. Nah, dari situ saya bisa secara objektif menetapkan satu isu utama, ya. Misalnya terkait bahaya korupsi atau konflik kepentingan untuk segera dicarikan solusinya. Nah, tidak terhenti di situ, ya. Jadi tidak terhenti di situ saja, tidak sampai di USG saja. Namun, apa namanya, kita harus mendalami akar masalah yang apa namanya, yang digunakan dalam pemecahan isu yang tadi didapat di USG tadi. Ada berbagai macam ya. Jadi ada diagram fishbone ya. Diagram fishbone itu nanti akan mendefinisikan apa namanya penyebab dan melihat hubungan sebab akibat. Kemudian ada yang lain adalah problem tree. Problem tree itu untuk menetapkan masalah utama, penyebab dan dampak secara hierarkis. Kemudian ada teknik 5 whys ya, yaitu bertanya mengapa secara berulang sehingga menemukan akar penyebabnya yang terjadi seperti apa gitu ya. Nah, melalui analisis tersebut tadi, ya, uh, mata saya terbuka terhadap berbagai isu strategis kontemporer seperti ya yang kita ketahui bersama ya dan sudah menjadi rahasia umum itu adalah korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, proxy war hingga konflik kepentingan. Nah, pemahaman ini menjadi alarm kewaspadaan bagi diri saya sendiri, yaitu dalam bertugas nantinya. Jangan sampai terlibat dalam hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya saya memasuki materi apa namanya kesiapsiagaan bela negara. Jadi saya belajar bahwa kesiapan atau kesiapsiagaan jasmani itu sangat penting sebagai kendaraan utama dalam menjalankan tugas jabatan. Selain itu, kesiapsiagaan mental itu juga dibentuk agar saya memiliki ketahanan psikis dan mampu mengelola stres dalam tekanan. Nah, puncaknya dari pembelajaran tersebut ya adalah praktek kesiapsiagaan protokolan dan peraturan baris berbaris atau PBB. Jadi saya belajar tentang tata upacara, kemudian termasuk aturan pengibaran bendera dan urutan acara ya. Dan kemarin mendapatkan tugas kelompok ya apa namanya untuk upacara Sumpah Pemuda. Jadi saya sebagai pembina upacaranya. Nah, sehingga paling tidak kita mengetahui proses yang terjadi upacara Sumpah Pemuda itu seperti apa. Nah, sementara itu, praktek PBB saya gunakan untuk menanamkan kedisiplinan saya, karena juga dalam tugas individunya untuk mempraktekkan apa namanya peraturan baris berbaris. Nah, ini menanamkan kebiasaan disiplin diri saya, membentuk perwatakan saya, serta memupuk rasa persatuan dan tanggung jawab. Nah, menutup cerita ini, untuk menutup cerita ini ya, di agenda satu ini saya menyadari satu hal yang penting. Jadi semua proses ini bermuara pada satu tujuan, yaitu adalah komitmen. Di agenda satu telah menempa saya untuk menjadi abdi negara yang berintegritas dalam pelayanan. Saya sendiri bertekad ya untuk menjaga marwah bangsa melalui profesionalisme serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Demikian untuk apa namanya cerita di agenda satu saya yang saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.